Pisau satu ini sangat berbeda dari yang lainnya, terutama jika ditilik dari bentuk mata pisau yang spiral dengan 3 sisi tajam. Yakomendo memang diciptakan sebagai senjata pembunuh toppers. Pasalnya, senjata ini hanya dapat digunakan dengan cara step alias ditusukkan. Yap, untuk mengiris Ih, mungkin bisa juga ya toppers. Tapi bikin desainnya sendiri wadip menguatkan nih. kesan jika Yakomendo ini tidak dipergunakan untuk sekedar itu saja. Luar biasa ya. Lebih jauh terkait pisau yang mengerikan ini, berikut kami telah merangkum 5 fakta sangar Yakomendo. Bentar dong. Yang pertama, bentuk aneh Yakomendo yang mematikan. Pada umumnya bentuk pisau militer terkesan memiliki bentuk yang begitu-begitu saja ya. Bagian blade atau bagian tajamnya selalu berpola serupa. Hal yang berbeda ditunjukkan oleh Yakomendo ini toppers. Alih-alih mengikuti alur pisau militer lainnya, yang satu ini memiliki ciri berbeda, mencolok, dan mengadopsi desain pisau spiral dengan 3 sisi tajam yang menjadi satu bagian. Lihat ya toppers, bentuknya benar-benar aneh dan unik. Tapi hal tersebut justru membuatnya digelari pisau paling mematikan. Penggunaan maksimal Yakomendo adalah dengan cara menusuk, bukan mengiris, apalagi dilempar ke arah target. Alhasil, mekanisme penggunaan ini malah bisa menciptakan daya koyak yang jauh lebih besar. 2. 100% target Katana binasa jika tertusuk Yakomendo. Pernyataan ini mungkin terkesan melebih-lebihkan ya, namun memang demikian adanya toppers, di mana pisau yang satu ini memungkinkan target yang ditujunya binasa dengan nyaris pasti atau 100% berhasil membinasakan musuh. Hal ini cukup masuk akal jika kita memperhatikan bentuk Yakomendo sendiri. Ujung lancip dengan 3 sisi tajam berputar membuat pisau ini dapat dipastikan meninggalkan luka yang sangat parah ketika ditusukkan dan mengenai target ya. Seperti bentuk bor toppers, berbeda dari pisau lain yang pada umumnya akan meninggalkan luka serupa garis luka sayatan, nah Yakomendo ini akan menciptakan luka berbentuk lubang. Karena itu jelas ya, jika ia lebih mematikan. Lebih-lebih ketika ia ditusukkan pada organ vital tubuh, entah itu jantung, nadi, atau paru-paru toppers. Korban dapat dipastikan akan meregang nyawa tidak lama setelahnya. 3. Butuh sekompi ahli bedah untuk menangani korban Yakomendo. Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, pisau Yakomendo akan meninggalkan luka yang sangat parah berbentuk lubang. Karena itu toppers, si korban tak akan mungkin diselamatkan hanya dengan seorang ahli bedah saja. Butuh setidaknya satu tim yang akan bekerja bersama menutup bekas luka tersebut. Tidak hanya memerlukan banyak orang, penanganan luka yang disebabkan oleh Yakomendo juga harus dilaksanakan dengan sangat cepat. Pasalnya, darah yang keluar akan jauh lebih banyak seperti keran yang mengucurkan air. Terlambat sedikit saja mampu membuat si korban kehilangan nyawanya. 4. Yakomendo ilegal dipergunakan dalam perang. Ada yang mengatakan bahwa saking mengerikannya pisau yang satu ini, Yakomendo dilarang dipergunakan dalam perang toppers. Masuk akal juga ya, melihat akibat yang ditimbulkan senjata satu ini. Korban yang terkena tusukan bisa dipastikan akan binasa atau lebih tepatnya tewas dalam keadaan sangat tersiksa sebelumnya. Dengan asumsi larangan menyiksa lawan dalam perang, kemudian direlasikan dengan betapa mengerikannya akibat yang ditimbulkan dari tusukan Yakomendo kepada seseorang, maka kita dapat mengkategorikan pisau satu ini ke dalam daftar kejahatan perang jika dipergunakan. Meski demikian, sepertinya belum ada ya regulasi terkait hal ini. Belum lagi peperangan kadangkala melanggar aturan yang ada. Di atas kertas mungkin saja diperlakukan suatu larangan tertentu, namun dalam sebuah pertempuran, semua hal bisa saja terjadi toppers. Yang kelima, dijual bebas dengan harga yang sangat mahal. Yakomando bisa jadi dilarang dipergunakan dalam peperangan ya toppers, namun pada kenyataannya pisau satu ini justru dijual bebas. Begitu banyak toko senjata yang menjual pisau yang satu ini, bahkan kita juga dapat memesannya secara daring atau online. Mereka yang membeli pisau satu ini rata-rata dipergunakan untuk berburu atau sebagai koleksi saja. Berbicara soal harga, pisau satu ini bisa jadi dikategorikan dalam daftar belati paling mahal di dunia. Bagaimana tidak, harganya memang luar biasa tinggi toppers. Untuk memboyong satu unit Yakomendo setidaknya harus merogoh kocek hingga 12 juta rupiah. Tapi melihat apa yang mampu dilakukan oleh senjata ini, mungkin harga semahal ini memang cukup sepadan ya. Yakomendo. Terima kasih ya sudah menonton video ini. Silahkan tinggalkan like dan komentarmu di video ini untuk kita diskusikan bersama. And then jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan Hai Toppers, kembali lagi di channel kita ya. Toppers pada zaman now ini bisa jadi pedang hanya difungsikan sebagai alat pemotong dan jenisnya ya. Tetapi pada masa lalu sebuah pedang dapat bermakna jauh daripada itu. Pedang dikenal memiliki filosofi tersendiri sebagai bukti akan peristiwa penting hingga merepresentasikan pemiliknya. Bahkan kehadiran sebuah pedang menjadi sangat penting dalam sebuah peristiwa sehingga bahkan mampu menciptakan sebuah sejarah. Terdapat banyak contoh pedang yang bisa dibilang sedemikian legendaris toppers. Misalnya saja pedang Tomoyuku Yamashita. Pedang berbentuk katana ini dimiliki oleh Yamashita, salah satu jenderal paling dikenal dari Jepang pada masa Perang Dunia Kedua. Tapi toppers, tidak hanya pedang Yamashita saja yang dikenal dengan legenda mematikannya. Berikut ini kami telah merangkum 5 pedang paling mematikan dan terkenal sepanjang sejarah. Yang pertama, pedang bermata 7.
Kini kita mundur kembali ke abad keempat, Toppers, di mana dunia pernah mengenal sebuah kerajaan bernama Dinasti Baekje. Diketahui jika kerajaan satu ini terletak di sepanjang Korea hingga Tiongkok. Nah, di masa dinasti ini pernah terdapat sebuah pedang unik yang mempunyai bilah sebanyak 7 buah. Jadi, pedang ini memiliki sisi yang mencuat sebanyak 6 buah pada bagian pedangnya, serta 1 buah pada bagian ujung. Tentu saja pedang ini terlihat sangat aneh ya bila dibandingkan dengan bentuk pedang pada umumnya. Konon pedang bermata 7 ini dibuat dari 100 pedang milik sekelompok pasukan yang gugur di medan perang. Yang kedua, pedang Napoleon Bonaparte. Napoleon Bonaparte adalah salah satu tokoh paling berpengaruh sepanjang sejarah, khususnya di Prancis ya. Kehadirannya sangat dinantikan pada tiap pertempuran di negara tersebut. Membicarakan soal Napoleon, terdapat 2 benda yang tidak mungkin lupa dibawanya saat maju ke medan perang. 2 benda tersebut adalah sebuah pistol dan pedang yang diberi nama sama dengan dirinya, yaitu Napoleon. Jika diamati dari bentuknya, Toppers, pedang yang satu ini melengkung namun tidak seperti pedang Arab atau Persia yang bernama scimitar. Nah, selain bentuknya yang unik, pedang yang satu ini konon telah berhasil menebas sedemikian banyak leher musuh. Yang ketiga, pedang Zulfikar. Tahu tidak, Toppers, bahwa pedang Zulfikar pada awalnya merupakan milik Rasulullah sebelum akhirnya diberikan kepada sahabatnya Ali, dikarenakan Rasulullah sangat terkesan dengan keahlian khalifah keempat tersebut. Berada di tangan Ali bin Abi Thalib, pedang ini menjadi saksi sejumlah pertempuran dan menjadi bukti kuat akan kebesaran Islam. Pedang Zulfikar berbentuk melengkung dengan bagian muka yang sangat tajam. Ciri khas pedang ini adalah terdapat ukiran tulisan kaligrafi yang panjang pada bagian bilah pedangnya. Keunikan lain dari pedang ini adalah ujung mata pedang yang berbelah membentuk huruf V. Sepeninggal Ali bin Abi Thalib, pedang ini kemudian diwariskan kepada putranya, yaitu Husain bin Ali. Banyak yang mempercayai ya, Toppers, jika Al-Mahdi nantinya akan membawa pedang ini untuk membawa kembali. Yang keempat, pedang Honjo Masamune. Dari tanah Arab kita menuju ke negeri matahari terbit, Jepang. Kembali ke zaman Edo, terdapat sebuah katana legendaris yang namanya masih dikenal hingga kini. Pedang tersebut bernama Honjo Masamune. Tapi siapa itu Masamune ya? Masamune merupakan ahli pedang terkemuka saat itu dan telah membuat puluhan pedang. Namun hasil karyanya yang paling gemilang adalah yang satu ini, Toppers. Pedang Masamune yang satu ini dikenal karena kecantikan serta ketajaman mata pedangnya. Konon pedang ini dibuat dari bahan spesial yang diolah sedemikian rupa dalam waktu yang panjang. Keberadaan pedang Masamune sangat penting karena pedang yang satu ini merupakan representasi keberadaan shogun pada masa itu. Pedang ini sendiri dimiliki oleh keturunan Tokugawa dan pemegang terakhirnya bernama Tokugawa Ieyasu. Yang kelima, pedang Damaskus. Bisa jadi muncul sebuah pertanyaan besar yang ada di benak kamu ya, Toppers, terkait daftar ini. Dari semua pedang yang ada, sebenarnya pedang mana sih yang dikatakan paling tajam dalam sejarah? Jawabannya adalah pedang yang satu ini, Toppers. Pedang Damaskus yang dimiliki oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Ketajaman pedang ini sudah dibuktikan dengan banyak cara, bahkan termasuk diteliti dari sisi kimia dan fisikanya. Konon katanya, Toppers, ketika kita menjatuhkan sutra di atasnya, kain tersebut akan terbelah. Bahkan pedang ini sudah membuat banyak bilah pedang, baju zirah, dan tameng para prajurit Crusader